Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun pengaosan dipun mulai, monggo kita sareng-sareng ndongaaken guru kita sedaya Pak Yai Komarudin ingkang tasih nderekaken dakwahipun Nabi Umar Mutahar sakniki wonten teng Jambi. Mugi-mugi insyaallah dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi selamat ya, dari mulai berangkat sampai pulang kembali lagi. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Dan Allah hormati sedaya para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya menggantikan Pak Komarudin. Nah, dados ban serep period niki nggih. Biasane Pak Komarudin sakniki ban serep period. Niki nelasaken napa ingkang dipun waos kitabe Risalatul Jami'ah. Ya. Sampai napa kan? Ta'atul qalb. Hah? Watika warida anillah. Warida anillah. Watika tu birrizki. Sanjane Ustaz Komarudin sampai wathikatu birrizki min Allah Ta'ala wa buhdud dunya. Temu kan? Wathikatu birrizki min Allah Ta'ala terus ila akhirih. Bismillah. Qala al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Saya penasaran abang warida lagi kan? Hah? Ya mangke terus ya Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Wathiqatu birrizqi minallahi ta'ala. Wathiqatu dan percaya birrizqi dengan rizki minallahi ta'ala adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala.
Nah, termasuk daripada ketaatan hati, yaitu percaya dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Nah, percaya dengan rezeki itu termasuk salah satu ibadah. Nah, termasuk salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atiqatu bil rizki, percaya dengan rizki. Karena memang wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang ada pada kalian semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita percaya saja. Dalam keadaan apapun tetap manusia itu akan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Gusti Allah dawuh, tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini, tidak ada satupun yang melata di muka bumi ini kecuali rizkinya itu ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak itu manusia, tidak itu hewan, tidak itu yang ada di atas tanah, ataupun yang ada di dalam, ataupun yang di air, ataupun yang di udara, semua ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tenang saja, kita nggak usah khawatir untuk masalah rizki itu. Nah, untuk masalah rizki itu pasti akan sampai kepada kita. Alladzi li ghairi la yasil ilaik, qasidah yang tadi dibaca itu. Alladzi li ghairi la yasil ilaik walladzi qusim la hasilun ladai. Sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain itu tidak akan sampai kepada Anda, tapi sesuatu yang Allah tentukan itu menjadi milik Anda, maka pasti akan sampai kepada Anda. Gak mungkin salah alamat rezeki itu. In kunta la ta'rif aina rizqak farizquka ya'rif unwanak. Jika engkau itu tidak tahu di mana alamat rizki, alamat rizkimu di mana nggak tahu, maka ampun khawatir rezeki panjenengan ngertos alamat panjenengan diikuti. Nah, terus pun kalau panjenengan itu urusannya pokoknya digenggen percaya mawon kalih tanggungane Gusti Allah. Napa malih nek misalkan kita niku tiyang ingkang termasuk min tullabil ilmi, termasuk daripada orang-orang yang mencari ilmu. Orang-orang yang pencari ilmu, para pencari ilmu, para santri niku ditanggung kalih Gusti Allah double tanggungane. Ditanggung kalih Gusti Allah double tanggungane. Double pripun? Wonten tanggungan itu kan bahasane kan takaful nggih. Wonten takaful am, wonten takaful ingkang khos. Tanggunganipun Gusti Allah niku wonten sing rata, sedaya kenging, sedaya angsal. Nah niku sing ning ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, itu semua kena. Ini takaful am. Ini mau dia itu manusia, mau dia itu manusia yang alim, mau dia itu manusia yang enggak alim, mau dia itu yang belajar, mau yang enggak belajar, semua dapat rezeki itu. Mau yang ahli ibadah, mau ahli maksiat, semua dapat. Ini takaful am. Nah, tapi ada juga takaful khos. Ada takaful khos, ada tanggunganipun Gusti Allah yang khusus. Nah, khusus ini tanggungan Gusti Allah yang khusus lah. Berarti yang dapat adalah orang yang khusus. Lah siapa orang yang khusus ini? Kanjeng Nabi dawuh, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Disebut oleh Kanjeng Nabi, innallaha takaffala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menanggung. Disebutkan oleh Kanjeng Nabi li talibil ilmi, untuk orang yang mencari ilmu, dirizki dengan rizkinya. Loh, berarti double.
Untuk orang mencari ilmu disebut secara khusus oleh Rasulullah SAW dalam hadis beliau, dan rizki yang umum disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, terus ampun khawatir masalah rizki ini pokoknya percaya karo Gusti Allah. Dan tapi terkadang, yang bukan terkadang, keseringan manusia itu menganggap rizki itu adalah fulus saja. Nganggapnya rizki itu fulus tok, wis pokok bil fulus mulus kan. Dengan fulus semuanya mulus. Dianggapnya sing jenengane rezeki kuwi nggur duit tok. Padahal rezeki niku macamnya kathah. Sehat niku nggih rezeki. Terus sampean napa duwe anak sing soleh solehah ya rezeki, duwe bojo sing solehah ya rezeki, sing wedok duwe bojo soleh ya rezeki, iso kelambenan ya rezeki, duwe kendaraan ya rezeki, iso ambekan ya rezeki. Semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rezeki itu jangan diukur hanya dengan uang saja. Ngeluh niku lho rezeki kok. Kok ngeluh niku rezeki, kemeng awake ya rezeki. Lah pripun? Ngeluh berarti cek duwe sirah. Iso ngeluh kok wong lan duwe sirah ora iso ngeluh kan. Gitu, rezeki. Kemeng oh berarti iso nyambut gawe. Kemeng kesel rezeki. Nah, jadi semua itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita percaya dengan rezeki tersebut. Nah, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan bahwasannya innallaha huwa ar-razzaq. Lho niki takkid sedaya niki. Innallaha sesungguhnya Allah, huwa yaitu Allah, ar-razzaq adalah zat yang maha memberi rezeki. Lho niki takkid sedaya niki. Penguat sedaya niku inna niku takkid. Nguati sesungguhnya. Wong nek diomongi kok ora percaya Pak ya. Niki nek dalam napa balaghah niku ketika kita berbicara kepada orang lain yang jadi lawan bicara kita kok tidak percaya dengan ucapan kita tanpa adanya penguat, maka dikasih satu penguat. Inna. Nah, satu ini inna. Berarti ini ada penekanan terhadap ucapan. Kemudian kok masih belum percaya, ditambahi lagi takkidnya. Innallaha, sudah disebutkan di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada dhamir huwa yang kembalinya kepada Allah lagi. Innallaha huwa. Lah huwa di sini itu takkid juga, penguat lagi. Kemudian mesti ditambah lagi huwa ar-razzaq. Jumlah ismiyah antara mubtada dan khabar ini juga merupakan takkid. Ini juga merupakan takkid. Nah terus bagaimana? Berarti ibarat nih Gusti Allah niku kok kaya sanjang kalih kula panjenengan, nek misalkan kok kula panjenengan niku gampang percaya, mboten perlu ditakkiti. Gusti Allah sing paring rezeki pun percaya ngoten mawon. Tapi niki seakan-akan saestu Gusti Allah. Gusti Allah niki lho sing paring rezeki ning kula panjenengan. Kok seakan-akan kudu ditekanke baru kula panjenengan percaya. Nah niki wonten setunggal ulama sing sanjang wailul libni Adam. Sungguh celaka bagi putra-putri Adam, keturunannya Adam. Kenapa? Kok sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran itu dengan 3 takkid, dengan 3 penguat. Kayak wong sumpah sampai ping 3 ngoten. Lah ini kan berarti kok seakan-akan lawan yang diajak bicara itu enggak percaya. Nah, maka dari itu kula panjenengan niku dadosa tiyang sing percaya kali Gusti. Pokoke wong rezeki niku mboten bakal salah, saestu. Mboten bakal salah lan mboten bakal kurang napa mboten bakal luwih saking ketentuanipun Gusti Allah. Mulai teng rahim pun ditentokke kok. La yazid wa la yanqus, tidak akan lebih, tidak akan kurang dari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kados nggih pun
pernah tak sampaikan wonten salah tunggalipun kiai sing sanjan niku rezeki niku sejatine nggih sejatine rezeki niku mboten digolek nggih mboten digolek tapi sejatine rezeki niku diraih. Nah digolek niku seakan-akan sesuatu sing mboten sing dereng wonten digoleki. Tapi nek diraih niku pun wonten pun disiapke tinggal gelem jupuk napa mboten. Ngoten. Wonten sing sanjang kados ngoten. Tapi nggih tetap kita usaha. Nah, ketika seseorang berusaha untuk mencari rezeki itu bukan la yunafi at-tawakkul. Kita itu mencari sebab atau berusaha itu bukan terus kemudian dikatakan orang yang berusaha itu tidak tawakal. Usaha itu adalah merupakan sebuah kewajiban untuk kita, apalagi kalau panjenengan sing lanang-lanang sing pun gadah garwa, gadah anak, gadah tanggungan, tetep kudu usaha golek rezeki, golek duit, nafkah. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah, pernah ceritakan niki wonten salah satu contoh seorang perempuan yang sholihah. Salah satu contoh seorang perempuan yang sholihah sing kadose zaman sakniki wangil golek. Bojone Imam Hatim Al-Asham. Bojone Imam Hatim Al-Asham. Imam Hatim Al-Asham itu pernah beliau akan melakukan safar, akan melakukan bepergian, meh lunga. Kemudian sebelum beliau pergi, dia datang ke istrinya dan anak-anaknya dan mengatakan, ini aku akan melakukan perjalanan yang cukup lama. Kira-kira berapa nafkah yang cukup yang aku bisa tinggalkan atau aku sisakan untuk kalian selama aku pergi. Kemudian faqalat zaujatuh, kemudian istri Imam Hatim Al-Asham itu mengatakan, ngeten mawon Mas, sampean ngertos kita, sampean ngertos kula kalih anak-anak niku urip sampai kapan, monggo dipun tinggali nafkah mawon. Sampean ngertos kula kalih anak-anak niku urip sampai kapan, monggo ditinggali nafkah sampai ukuran niku. Lah Imam Hatim Al-Asham, lho, nek niku amrun ghaib, niku perkara sing mboten bakal ngertos kecuali Gusti Allah. Masalah mati urip sing ngertos Gusti Allah. Lah niku sing ngertos Gusti Allah tok. Akhire zaujatu Imam Hatim Al-Asham niku sanjang dak rizqana ala man ya'lamu dzalik. Nek ngoten pun serahke mawon rezekine anak bojone sampean niku kalih dat sing mau ngertos. Kinten-kinten nek sakniki ndak wonten ngoten. Misale bojone meh metu. Dik, ku meh lunga dik. Kira-kira pira sing nafkah sing cukup ge sampean? Yo, kok sakake-akeh Mas. Kan dhewe ngono nek sakniki kan ngoten. Pomene misalkan kok ngomong aku meh lunga suwi. Wah, pikirannya langsung tinggalannya akeh ya. Tinggalannya akeh, nek ora ninggali apa-apa ora entuk lunga. Nah, kemudian tidak berhenti di situ. Ketika Imam Hatim Al-Asham ini pergi, nah, Imam Hatim Al-Asham tidak meninggalkan sangu. Pas itu ninggali sangu. Akhirnya setelah itu datang ibu-ibu PKK ya. Ibu-ibu PKK datang ngoro ning bojone Imam Hatim Al-Asham. Terus ibu-ibu niku lanjang, Mbak, bojone sampean lunga nggih ya? Lah pripun? Mugi-mugi sampean ditinggali sangu lah gawe anak-anake sampean, gawe sampean juga. Gini ki, berarti ibu-ibu julid itu bukan hanya ada sekarang ya. Ibu-ibu nyinyir itu bukan hanya ada sekarang, dari zaman riyen itu pun wonten julid nyinyir ngoten. Ning urung basa julid urung nyinyir ngono durung. Nggih. Lah mulai dhisik pun wonten kok ngurusi urusan omahe wong, urusan nafkahe wong kuwi dijuliti nggih. Nah, mugi-mugi bojone sampean ninggali sangu nggih sampean kali anak-anake sampean.
Nah niki bojo sing salehah niki ngeten. Kula tak tanglet kalih sampean ibu-ibu PKK ngoten. Niki ben gampang gambar kene iki. Kula tak tanglet kalih sampean. Hatim bojo kawula niku ahwa razzaq am akalur rizq. Apakah dia itu sang pemberi rizki ataukah dia itu adalah yang memakan rizki? Wah ini jeru nih Pak, wedok ngoten wangel iki. Bojone kula niku sang pemberi rizki napa yang memakan rizki? Akhirnya ibu-ibu PKK niku nggih jawab, "Well tentu yang memakan rizki wong menungso kok." Akhirnya bojone Imam Hatim Al-Hasan niku sanjang, amma akalur rizqi fadhad wa amma razzaq fahuwa muqimun la yad'an. Kalau yang kamu tanyakan itu adalah yang memakan rizki, memang benar dia pergi. Tapi kalau yang kamu tanyakan itu adalah zat yang maha memberi rizki, maka ketahuilah dia tidak pernah pergi meninggalkan kami dan selalu ada untuk kami. Oh niki betul-betul memiliki atiqatu minar rizq, atiqatu bil rizqi min Allah Ta'ala, betul-betul yakin rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah niki kula panjenengan wonten teng wulan Rajab niki. Wonten teng wulan Rajab. Wulan Rajab niku salah setunggalipun disebut Rajab Syahrul Istighfar. Rajab niku wulane istighfar. Nah, istighfar niku faedahe salah setunggalipun nek jenengan ngata-ngatai istighfar, salah setunggalipun faedahe istighfar niku bakal digampangke rezekine kalih Gusti Allah. Nggih. Lho sing sanjang sinten? Sing sanjang Gusti Allah wonten teng Al-Qur'an, Kanjeng Nabi wonten teng hadis. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Istighfarlah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan awan mendung yang akan menghujani daerah kalian. Istighfarlah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan berikan harta kepada kalian. Wa banina, dan Allah akan berikan keturunan kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannatin, Allah jadikan tanah-tanah kalian itu subur dengan perkebunan-perkebunannya. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah jadikan berlimpah dengan air, sungainya, sumur-sumurnya akan berikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahan air. Itu dalam Al-Qur'an. Dengan istighfar Allah wa yumdidkum bi amwalin. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kalian amwal, harta dengan istighfar. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sanjang, man lazimal istighfar, siapa orang yang dia itu melazimi istighfar, banyak istighfar, istiqomah istighfar, ja'alahullahu lahu min kulli hammin farajan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan untuk dia di setiap kegelisahannya, kesumpekannya, kegalauannya, Allah kasih hiburan untuk dia, Allah kasih kesenangan untuk dia. Kemudian wa min kulli dhiqin makhrajan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan di setiap kesempitannya, Allah jadikan jalan keluar untuk dia. Kan sering kan kita merasa urip kok banget, urip kok rasane sempit, raiso apa. Kata-kata istighfar makin dikasih solusi, makin dikasih jalan keluar sama Allah. Kemudian wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Nggih. Terus pokoknya percaya kali Gusti Allah. Nggih wae sing diwaoske awal wae sadurunge pengawasan. Qad min ta'ala bil rizqil qawam. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dados domin pun ditanggung. Sing nanggung rezekine jenengan iku Gusti Allah. Mula la yadur hamu
Makudir yakun wis ampun kata-kata sumpah. Ampun ngomong galau, ampun ngomong sumpah, ampun kata-kata sambat yang menungso, sambat yang Gusti Allah mawon. Makudir yakun napa sing ditentukaken kali Gusti Allah niku bakal terjadi. Apa meneh kok sampai mboten percaya kali rezekine Gusti Allah, malah menghasut tetangga, menghasut orang lain. Nauzubillah min dzalik. Niku orang sing hasud misalnya wonten tanggane angsal rezeki. Terus kemudian piyambake mboten trima. Lho, sing sregep ibadah aku, kudune sing entuk aku. Ini orang tidak percaya kepada rezeki dan dia itu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kok saged? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu salah memberikan rezeki pada tetangganya. Yang benar itu memberikannya kepada dia. Nah ini sudah orang nggak percaya sama Allah, nggak percaya sama rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah itu insya Allah mungkin kalau panjenengan sami dipun gampang ke rezeki nih kali Gusti Allah, paling rezeki yang lancar, berkah, kathah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Terus nek pun dipun paring rezeki dados tiyang sing luman. Sugih bondo sugih ati. Amin ya rabbal alamin. Kula niku kok maos wonten niki nggih kathah kula asline kathah ngono Pak. Wonten napa faedah sing kula dapatken saking truk. Saking tulisan-tulisan teng truk niku lho Pak. Niku kathah faedahe, nggih kathah sing ngawur juga asline. Tapi sing ngawur rasa dieling-eling dijupuk sing apik-apik lho. Kula niku wonten maos sing pickup niku, sing truk pickup. Niku kula maos niku. Nah, boten salah niku. Jangan kamu takut hidupmu susah. Jangan kamu takut hidupmu susah. Tapi takutlah jikalau kamu tidak bisa membantu orang yang susah. Lho niku TikTok lho Pak niku. Jangan kamu takut hidupmu susah, tapi takutlah jika kamu tidak bisa membantu orang yang susah. Loh, terus kok seakan-akan kalau ningali niku, wah, ini memang sing nulis niku nggih wonge niku piyambak, berarti keyakinannya pun dhuwur niku. Ora usah wedi urip susah, tapi wedi nek ora iso ngewangi wong sing susah. Ngoten lho. Lah, terus piyambake betul-betul nek misalkan nulis ngoten, berarti pertama poin yang saya ambil hikmahnya itu orang itu adalah orang yang percaya dengan rezekinya Allah. Yang kedua, orang itu yang selalu berusaha untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Nah, boten wedi susah tapi wedine niku boten saged ngiwangi wong. Nah, niku saged damel cekelan kula panjenengan. Nek sakniki mungkin kata-kata itu kan wedi awake dhewe susah. Wedi susah awake dhewe lah, tapi usahakan kita itu memiliki keyakinan terhadap rezekinya Allah Subhanahu wa taala dan dengan rezeki tersebut nanti kita berharap kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wabuhud dunia. Wabuhud dunia termasuk daripada ketaatan hati, termasuk ibadahnya hati. Apa? Wabuhud dunia dan benci terhadap dunia. Benci terhadap dunia, alias tidak ada kecintaan terhadap dunia. Boten remen kalian dunia. Lah nek mriki disanjangke dunia niku napa? Dunia niku hiya mazada 'alal hajati syar'iyyah. Nah, dengan dia disanjangke dunia niku adalah sesuatu yang lebih daripada kebutuhan. Sesuatu yang lebih daripada kebutuhan. Nah, misal nih, dalam satu hari satu malam niku butuhe niku katakanlah 100 atau 200 ribu misalkan. Nah, ketika dia itu sudah bekerja dan mendapatkan hasil yang cukup, ya 200 ribu itu, kemudian dia sudah merasa
cukup, puas. Kenapa? Karena memang yang cukup segitu. Adapun selebihnya itu adalah dunia. Itu adalah dunia. Lah apakah kemudian ketika mencari yang lebih itu adalah berbahaya? Mencarinya bukan bahaya, tapi yang berbahaya itu mencintainya. Oke. Misalkan wong wis entuk 200 kuwi cukup. 200 niku cukup. Terus kemudian tasih kerja malih entuk sampai 400. Apakah itu suatu hal yang berbahaya? Bukan berbahaya. Mencari sampai lebih itu bukan berbahaya, tapi ketika mencintainya itu yang berbahaya. Dunia niku mboten bahaya, tapi hubbud dunya itu yang berbahaya. Maka nek Kanjeng Nabi nek dawuh hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta kepada dunia itu adalah apa? Ras, pemimpin daripada segala kejelekan-kejelekan. Kejelekan-kejelekan itu mungkin urusannya pokoknya bersumbernya itu gara-gara orang itu cinta terhadap dunia. Padahal urusan dunia itu sebenarnya bisa dikatakan urusan sing nopo iki? Urusan sing hina. Urusan sing hina. Kenapa? Nih, sanjange annad dunya yu'tihallahu man yuhib wa man la yuhib. Dunia itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah cintai dan orang yang Allah tidak mencintainya. Orang yang misalkan ahli maksiat tetap dikasih dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'ti al-ilma illa man yuhibbu minal abrar. Tapi ini kita nih kalau dunia sama ilmu. Kalau ilmu itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Allah cintai, yaitu daripada orang-orang yang soleh. Nah, makanya itu kalau kita ngelihat ada orang yang soleh, ada orang yang dia itu terkenal alim, ahli ibadah, kok sugih, terkenal wali kok sugih, aja kaget. Ya memang kathah juga wong soleh sing sugih iku nggih kathah. Mboten terus wali niku berarti kon napa make pakaian sing compang-camping. Wali terus kemudian kudu napa? Kudu pacakane elek. Mboten. Nah, kok wali-wali sing sugih-sugih blegedu-blegedu tapi wali. Saya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau sugih Masya Allah. Wong-wong sing mampir dulu ketika ketika haji umroh mampir ke tempat beliau, disangoni kali beliau. Mampir tok niku lho disangoni. Pun mampir dikai mangan, terus kemudian wong sing teko iki wong sak pira wis disangoni. Bahkan sangone nggih mboten bae-bae. Nyangon ini mboten real, napa rupiah, napa malih mboten. Beliau nek nyangoni wong sing mertamu teng griyane beliau, teng pondoke beliau disangoni dolar. Disangoni dolar. $100 sak wong, $100 sak wong. Padahal $100 niku pun pinten juta, monggo dihitung dhewe. Nggih. $100 niku pinten juta, Pak? 1 juta 1.500.000 kurang lebih. Lho mertamu tok, mertamu paling setengah jam. Biasanya tamu sing nggawa niki mboten, tamu sing digawani malah. Nah niku lho. Beliau terkenal orang yang soleh, orang yang alim, waliullah. Nah, dan banyak sekali, ya memang banyak juga para orang-orang soleh yang mereka itu terlihat zuhud. Mereka tidak punya harta. Bahkan ada yang di Malaysia terkenal zuhudnya. Ya kalau tidak salah Habib Ja'far bin Ali atau Habib Ali bin Ja'far Ali Drus itu. Ya itu terkenal zuhudnya, beliau itu cuma punya pakaian, itu yang beliau pakai kok. Tidak ada pakaian yang lain, yang beliau pakai aja. Jadi kalau misalkan kotor gitu, beliau cuci ya beliau tunggu kering nanti pakai lagi. Dan beliau rumah itu mau dibelikan sama orang rumah, mau belikan kendaraan dia nggak mau. Rumahnya bubuk reok kayak gitu, reok bukan reok. Bubuk reok kayak gitu, boten bentuk dan itu tasih kontrak, boten omah dhewe. Meh ditukoki karo wong omah, meh ditukoki karo wong mobil ora. Ya memang ada yang seperti itu. Tapi jangan terus kita punya mindset pokoknya nek wali iki kuduran duwe apa-apa ya salah.
Memang anak dunia yu'tiha Allah man yuhib. Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai. Begitu juga Allah berikan dunia kepada orang yang tidak Allah cintai. Tapi kalau ilmu khususan Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Kita benci atau tidak suka kepada dunia itu merupakan sebuah ibadah. Nah, itu merupakan sebuah ibadah. Zuhud itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia, kenapa tadi kita mengatakan bahwasanya dunia itu memang sebuah tempat yang bisa dikatakan adalah hina. Kalau memang tidak kemudian kita gunakan untuk sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak ada nilainya itu dunia itu. Nah, ini diceritakan bahwasanya Nabi Adam alaihi salam ketika beliau itu akala minasyajarah, ketika beliau itu telah memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taharrakat ma'idatuhu li khurujid dhur. Napa? Wetenge niku lara, Pak. Wetenge lara kados nek wong meh muntah ngoten lho. Kados wong meh muntah. Kemudian beliau niku muter-muter ning swarga. Muter-muter ning swarga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fa amarallahu taala malakan yukhatibuhu faqala lahu kullahu ayya syai'in turid. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat suruh mengatakan kepada Nabi Adam, apa yang kamu inginkan? Kok musur-musur karepe dhewe ngoten. Ning swarga. Apa yang kamu inginkan? Qala Adam, uridu an ad'a ma fi batni minal adha. Aku ingin mengeluarkan ini rasa enggak enak dari perutku, aku pengen mengeluarkan itu. Faqila lil malaikat, kemudian malaikat itu disanjai dari Gusti Allah. Kullahu, katakan kepada Adam, fi ayyi makanin turidu an tad'ahu. Di mana kamu akan mengeluarkan apa? Kamu akan memuntahkan apa yang ada di perutmu itu di mana? Apakah ada tempat yang pantas di surga ini untuk kamu keluarkan kotoran tersebut? Atau apakah kamu akan mengeluarkannya di atas permadani-permadani surga ini? Apakah kamu akan mengeluarkannya di atas kasur-kasur yang indah yang ada di surga itu? Apakah di sungai-sungai yang ada di surga? Apakah di bawah naungan-naungan pepohonan surga? Apakah kamu melihat ada tempat yang layak di surga ini untuk kotoran yang ada di perutmu itu? Ihbit ila dunia. Turunlah kamu ke dunia. Saya muntahkan di dunia sana. Nah, tuh. Jadi memang enggak ada yang kalau memang dunia itu berharga, seandainya dunia itu berharga, maka perang kafir itu enggak dapat bagian daripada dunia. Nah, ini seandainya Kanjeng Nabi. Saking dunia niku mboten berharga ning sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dunia itu berharga walaupun hanya seukuran sayap nyamuk saja, maka orang kafir itu tidak akan diberikan dunia itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya gimana? Kenyataannya kita banyak melihat bahwasanya orang-orang yang kafir itu justru mereka itu dijual dunia sama Allah Subhanahu wa taala. Kaya raya mereka punya segalanya. Tapi orang-orang Islam bagaimana? Orang-orang Islam itu ya walaupun mereka ada yang kaya-kaya tapi harusnya tidak cinta kepada dunia tersebut. Oke. Nek kula pengine kula panjenengan niku sedaya dados tiyang Islam ingkang sugih kabeh. Ingkang sugih kabeh tapi tetep sugih loman boten wonten hubud dunia teng dunia ati. Kenapa? Itu bahaya kalau ada hubud dunia, itu bahaya. Kan sering kan kita sampaikan juga itu. Ibarat manusia sama dunia itu seperti apa? Seperti perahu ya, yang berjalan di atas air. Nah, kalau perahu berjalan di atas air itu adalah hal yang lumrah. Tapi kalau ada air di atas perahu itu adalah hal yang berbahaya. Begitu juga manusia sama dunia. Ada manusia mencari dunia, ya, itu adalah hal yang lumrah. Memang hidup di dunia kok butuh sama dunia. Tapi yang berbahaya itu jika dunia ada di dalam hatinya manusia. Itu yang berbahaya. Nah, akhirnya nanti ketika saking dia itu cinta sama dunia, urusanin dunia tok,
Kerja golek duit tok, salate ditinggal. Kerja golek duit tok, urusan zakat lali. Golek duit tok, akhire Qur'ane gawe pajangan ning omah. Urusan golek duit tok, akhire tidak ada baktinya sama orang tua. Gara-gara golek duit terus ora tahu sinau. Akhire ora ngerti piye rukun wudu, ora ngerti napa mawon rukune salat, syarat-syarate wudu, syarat-syarat sae salat. Mboten ngertos napa gara-gara golek dunya. Gara-gara golek dunya. Lah mboten napa-napa sampean golek dunya, tapi dunyane sampean iku ampun didadosaken prioritas utama. Jangan dijadikan tujuan utama. Sampean golek dunya ben saged gampangke ngibadah ning Gusti Allah. Lah itu jenengan sugih ben iso saged syukur kalih Gusti Allah. Nah niku sae. Tapi nek sugih akhirnya malah lali karo Gusti Allah. Nah niki sing berbahaya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian wa adawatun nafsi. Yang termasuk daripada taatnya hati. Termasuk daripada taatnya hati yaitu adawatun nafsi. Memusuhi nafsu. Memusuhi hawa nafsu. Hawa nafsu inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu akan selalu mengajak kepada kejelekan. Nah itu harus dilawan, harus dimusuhi. Jangan malah dituruti atau dijadikan kawan, jangan. Kalau Syaikh Burdah itu mengatakan gimana? Wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa in taftimhu yanfatim. Nah, nafsu ini ibarat cah cilik sing nyusu. Nah, anak bayi yang nyusu dia harus disapih. Lah wong nyapih ini kan ibarat seperti betul-betul memisahkan musuhan antara anak dan susu itu jadikan musuhan. Supaya apa? Supaya tidak terus kemudian dia itu tumbuh besar dalam keadaan senang musuh. Wala'iyadu billah min dzalik. Dan nafsu seperti itu, nek nafsu kok sampean turuti terus, boten tahu dilawan, boten tahu disapih, ya wis sampean sing dikuasai oleh nafsu, sampean yang jadi budak nafsu. Alhamdulillah min dzalik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada aduwika, musuh yang paling berbahaya untukmu. Nafsuka adalah nafsumu allati baina jambaika, yang ada di antara dua lempengmu. Nah, nafsu syahwat yang paling berbahaya itu adalah nafsu syahwat. Nah, jadi jangan turuti nafsu ngejak maksiat. Terutama ini sing nom-nom terutama. Nafsu ngejak maksiat. Matanya nggak bisa dijaga untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Kemudian kakinya digunakan untuk berjalan ke tempat-tempat maksiat. Nah ini jangan dituruti. Kalau diajak seperti itu jangan turuti. Oh lah aku penasaran. Jangan turuti penasaran ini. Nah, harus dilawan. Namanya musuh kok. Musuh harus dilawan. Nah, kalau seseorang apalagi pemuda kok dia itu bisa melawan hawa nafsunya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ayyuhasyabu at-tariku syahwatahu min ajli anta indi ka ba'di malaikati. Gusti Allah sanjang, ayyuhasyabu, wahai para pemuda, at-tariku syahwatahu, yang meninggalkan nafsu syahwatnya, min ajli, karena takut kepadaku, anta indi, kamu di sisiku, kabar di malaikati, seperti sebagian malaikat-malaikatku. Ikuti hadis qudsi, disamakan seseorang yang bisa meninggalkan, yang bisa melawan, yang bisa memusuhi hawa nafsunya, itu diibaratkan oleh Allah seperti sebagian malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang harus dilawan. Dari awal itu harus dilawan. Ya, walaupun sulit, tapi yang namanya sulit itu bukan berarti tidak bisa. Nah, yang namanya sulit bukan berarti tidak bisa.
Kalau kita bertanya pada diri misalkan, apakah aku mampu ya? Nah, apakah aku mampu ya? Nah, pertanyaannya ganti. Kalau mampu atau tidaknya, sampai semua mampu, kita semua mampu. Tapi pertanyaannya, mau atau tidak? Apakah aku mau ya? Pertanyaannya seperti itu. Karena kalau kemampuan, setiap orang itu pasti diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melawan hawa nafsu. Nah, tapi untuk kemauan itu adalah kesadaran diri sendiri. Mau atau tidak melawan hawa nafsu? Mau enggak dia itu melawan hawa nafsu, mengalahkan hawa nafsu, ataukah justru dia yang dikalahkan, justru dia yang dikuasai oleh hawa nafsu? Nah, akhirnya jadi budaknya nafsu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, wa adawatus syaitani, dan memusuhi setan. Nah, memusuhi setan. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan, apa? Inna syaitana lakum, apa itu? Sing terus saya. Fattakhiduhu aduwa itu loh. Apa saja ini? Ya Allah wali awali. Fattakhiduhu aduwa inna syaitana. Coba sing ngejar sing Al-Quran. Pokoknya ini fattakhiduhu aduwa. Inna syaitana lakum aduun ya. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata untuk kalian. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah setan itu adalah betul-betul menjadi musuh. Jangan malah dituruti. Nah, setan jangan turuti. Karena setan itu setiap saat setan itu akan mengganggu kita, akan berusaha untuk menjerumuskan kita setiap saat. Kita tidur, tapi setan nggak pernah tidur. Nah, pernah ada seorang qala rajulun lil Hasan. Ada seorang yang mengatakan, bertanya kepada Imam Hasan, ya Aba Sa'id, ayana musyaiton. Wahai Aba Sa'id, apakah setan itu pernah tidur? Fatabassama. Kemudian Al-Imam Hasan beliau tersenyum. Waqala, beliau mengatakan, launama lastarahna. Seandainya setan itu tidur ya tenang kami. Seandainya setan tidur ya wis leleh aku. Nah, tapi karena setan itu tidak pernah tidur, wah, aku selalu siap untuk melawan. Nah, dengan apa? Dengan ibadah-ibadah, dengan taat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, iblis itu ya. Iblis itu langsung mengatakan kepada Allah, demi keagunganmu, demi kemuliaanmu ya Allah, aku bersumpah, aku akan selalu mengganggu hamba-hambamu selama ruh hamba-hambamu itu ada dalam jasad mereka. Itu iblis loh. Iblis itu mengatakan pada Allah langsung seperti itu. Demi kemuliaanmu, demi keagunganmu ya Allah, aku bersumpah akan selalu menyesatkan hamba-hambamu selama ruh ada di jasad mereka. Nah, nggak pernah tidur, ganggu terus. Ya, menyesatkan terus. Nah, kita harus melawan. Tapi apa kata Allah SWT? Jawabannya Allah. Ketika iblis mengatakan seperti itu, ini salah satu rahmat Allah SWT dan salah satu fadilah istighfar. Nah, salah satu fadilah istighfar. Allah SWT menjawab, dan sungguh demi keagunganku, demi kemuliaanku, aku akan selalu mengampuni dosa-dosa mereka selama mereka mau beristighfar kepadaku. Setan iblis selalu ganggu, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni dosa kita kalau kita mau beristighfar. Nah, maka dari itu nafsu setan jadikan mereka itu adalah benar-benar musuh kita. Jangan dituruti. Gangguan nafsu, gangguan setan jangan dituruti. Kita harus tetap kuat ya, secara fisik, secara mental kita harus kuat untuk selalu taat ibadah kepada Allah. Dan tentu yang namanya ibadah kepada Allah, begitu juga menjauhi maksiat, itu kita harus sabar. Harus sabar. Berat. Orang ibadah berat, orang menjauhi maksiat berat.
tapi harus sabar. As-sabru 'ala tha'ah was-sabru 'ala al-ma'siyah. Ini kedua ini adalah min ta'atil qalbi, termasuk daripada ketaatannya hati. Nah, ibadahnya hati itu salah satunya sabr 'ala al-ma'siyah was-sabr 'ala tha'ah. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang selalu yakin dengan rezeki Allah, dan dengan keyakinan tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala jadikan kita adalah orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah, dijauhkan kita daripada cinta dunia, dijauhkan kita daripada fitnah dunia, daripada fitnah ahli dunia, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa melawan hawa nafsu dan melawan gangguan-gangguan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna la ladha ashrafna fatub alaina taubah. مننا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا الله بكل سور بالمصطفى رسولنا الله بكل سور بالمصطفى رسولنا الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه عدد طرش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kekurangan-kekurangan dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.